Mak jelek, dulu lecehkan Luhut dan Gus Dur, sekarang Bupati Banjarnegara jadi tersangka korupsi. Ditulis oleh Ferry Padli di siwar.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Biasanya sih orang yang suka menghina, merendahkan, atau mengejek orang lain adalah orang yang bermasalah, karena dengan jalan itulah ia berusaha untuk menutupi kesalahannya tersebut. Contoh, Fadlizon pernah mengatakan Presiden Jokowi plonga-plongo, nggak taunya dia doyan porno juga. Yang hal itu dibuktikan dengan akun Twitternya pernah like akun porno pada Januari 2021 lalu. Begitupun dengan Rizik, pernah mengatakan Presiden Jokowi dengan sebutan Jokodok dalam ceramahnya. Nggak taunya dia diam-diam melakukan chat seks dengan Firza Hussein tanpa sepengetahuan istri sahnya. Rizik sekarang lagi mendekam di penjara karena melanggar protokol kesehatan. Kalau Rocky Gerung jangan ditanya sudah berapa kali ia telah menghina presiden karena terlalu banyaknya. Yang hal itu ia lakukan untuk menutupi statusnya yang jomblo akut tersebut. Teranyar dan sempat viral juga di medsos Bupati Banjarnegara Budi Sarwono yang menghina orang lain. Tentu masih segar di ingatan kita karena kejadiannya memang baru seminggu yang lalu, yakni ia melecehkan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan. Kala itu seperti tanpa bersalah, Budi mengatakan Luhut dengan sebutan Menteri Penjahit. Alhamdulillah, Banjarnegara dulu bor 99%, turunlah PPKM darurat. Saya baca aturannya sesuai saran Pak Presiden yang langsung ditindaklanjuti oleh Mendagri dan dilaksanakan pada waktu itu rapat sama menteri siapa itu? Penjahit, yang orang Batak itu? Iya, Pak Penjahit. Dilaksanakan PPKM darurat sampai sekarang PPKM level 4. Level 3 ternyata. Dengan adanya pembagian jaring pengaman sosial ini sangat efektif dan efisien, ujarnya. Yang sebenarnya pernyataan Budi itu tidak hanya menghina Luhut seorang, tapi ia turut merendahkan suku Batak lainnya yang bermarga Panjaitan, seperti Hinca Panjaitan, Trimedia Panjaitan, Basaria Panjaitan, serta Panjaitan Bersaudara atau Panbers. Tidak pelak karena kelakuannya terhadap Luhut dan marga Panjaitan tersebut tidak layak dilakukan, apalagi oleh seorang pejabat publik. Budi Sarwono pun menuai kecaman dari netizen. Bupati Banjarnegara ini tidak punya etika sama sekali, tidak punya rasa hormat kepada seorang menteri yang mendapat tugas dari presiden, ujar salah seorang netizen paling aktif di Indonesia, Ferdinand Hutahian. Tidak hanya itu, mantan kader Partai Demokrat yang sebelumnya dikenal dengan sebutan si celana dalam merah tersebut juga mengatakan Budi Sarwono kurang ajar melalui akun Twitternya @ferdinandhayan3. Bukan hanya itu, bupati ini melecehkan marga Panjaitan atau Batak dengan menyebut marga itu dengan kata penjahit. Kurang ajar, lanjutnya dengan nada marah, bukan bercanda. Hingga pasca diskakmat rame-rame itu, Budi Sarwono akhirnya meminta maaf. Sebenarnya kalau menengok ke belakang, yang ia hina tersebut tidak hanya Luhut seorang, tapi mantan Presiden RI keempat yang juga dikenal sebagai Bapak Bangsa, Gus Dur, tidak lepas dari perundungannya. Yang hal ini menimbulkan kemarahan kaum Nahdliyin. Untung Banser bukan suka main hakim sendiri seperti FPI, sehingga si Bupati Banjarnegara itu tidak sampai dipersekusi seperti Ninoy Karundeng dulu. Lantas, apa tujuan Budi menghina orang yang sebenarnya jabatannya jauh lebih tinggi dari dirinya tersebut? Lagi-lagi untuk menutupi kesalahannya. Yang notabene si Budi itu adalah seorang koruptor. Terbukti, baru-baru ini ia diciduk KPK dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mantan bandar dan pecandu narkoba tersebut disebut menerima fee proyek pengadaan pada Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara senilai 21 miliar rupiah. Setelah KPK melakukan penyelidikan, maka kita tentu menemukan adanya bukti permulaan cukup dan kita tingkatkan ke penyidikan. Malam hari ini sampaikan rekan-rekan atas kerja keras tersebut menetapkan 2 tersangka antara lain BS, Budi Sarwono, yaitu Bupati Kabupaten Banjarnegara periode 2017 sampai dengan 2022. Tersangka kedua KA, orang dekat Budi, pihak swasta, ujar Ketua KPK Firly Bahuri pada 3 September. Untuk kepentingan penyidikan, kedua tersangka dilakukan penahanan di Rutan Kafling C1 dan KA di Rutan KPK Pomdam Jaya Guntur. Mulai hari ini sejak tanggal 3 September sampai dengan 22 September 2021. Lanjut Firly lagi. Mak jelek, dari yang awalnya merasa diri lebih keren dari Luhut dan Gus Dur, akhirnya mendekam di penjara juga. Sakitnya tuh di sini, di mana-mana. Padahal sempat ngaku dapat hidayah loh dan hijrah. Ketika lihat duit lupa akan segalanya.
termasuk lupa akan hidayah yang diberikan Tuhan kepadanya tersebut. Pertanyaannya, siapa yang mengusung si Budi ini menjadi bupati? Ternyata partai yang katakan tidak padahal korupsi, Partai Demokrat. Bagaimana menurut Anda? Gatin Presiden bocor, Menkominfo punya malu, ditulis oleh Alifur Rahman di siword.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Hari ini ramai soal NIK dari KTP Presiden Jokowi yang tersebar di media sosial. Lebih dari itu, dengan modal NIK tersebut, semua orang bisa mengakses dan mengetahui sertifikat vaksin Presiden Jokowi. Sebenarnya untuk urusan NIK seorang presiden bocor atau diketahui publik bukanlah suatu masalah yang perlu diributkan, karena celah kebocoran itu akan ada dari banyak sisi. Selain itu, sebagai presiden, beliau memiliki pengamanan cukup ketat. Jika digunakan untuk data penipuan atau pinjaman pun tidak akan bisa, karena dalam tahap verifikasi semua orang akan tahu. Karena di negeri ini kita cuma punya satu presiden. Praktis tak ada yang perlu dikhawatirkan dari sisi Jokowi. Data pribadi yang tersebar luas di media sosial itu tak akan membuat orang lain bisa memanfaatkan untuk hal-hal negatif. Tapi kita orang biasa cukup was-was karena kita bukan presiden, bukan orang penting di negeri ini. Bagaimana bila KTP kita menyebar luas dan kemudian digunakan untuk aksi penipuan? Jangankan KTP, nomor HP saya saja yang sempat jadi sasaran kadrun sempat digunakan untuk aneka penipuan. Mulai dari disebar atas nama perempuan open BO, penjual online, sampai pengajuan pinjaman. Pada awalnya saya cukup terganggu juga. Ada saja orang telepon dan menghubungi dengan beragam kepentingannya. Sampai akhirnya saya ganti nomor dan membiarkan nomor lama tersebar dan hanya digunakan untuk WhatsApp. Itu baru nomor HP loh. Bagaimana dengan KTP? Jelas bisa digunakan untuk lebih banyak aktivitas dan penyalahgunaan. Untuk itu dalam hal kasus tersebarnya NIK Presiden Jokowi dan kartu vaksinnya yang bisa diakses secara luas oleh semua orang, ternyata ini bermula dari aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi dewa yang berfungsi untuk apa saja, dari mulai masuk bandara dan stasiun hingga mal. Penggunaannya diwajibkan untuk siapa saja yang ingin mengakses tempat-tempat umum tersebut. Jadi kebayang sudah berapa juta orang menginstal dan menyetorkan datanya di sana. Lalu bisa diakses bebas oleh orang lain dengan modal NIK. Langsung dapat semua data pribadi. Terus terang ini kejadian yang cukup memalukan. Ketika kita menyetor data pribadi semestinya kita punya jaminan keamanan. Kalau tidak ada jaminan mestinya tidak perlu aplikasi ini diwajibkan untuk semua orang yang ingin mengakses tempat publik. Nah, pertanyaannya sekarang, menteri mana yang bertanggung jawab akan aplikasi Dewa yang dirancang dengan amatir ini? Kalau dari banyak berita di media, aplikasi ini dibuat oleh pemerintah melalui Kemenkominfo. Saya juga beberapa kali melihat Johnny Plate berkali-kali tampil di TV nasional mempromosikan aplikasi tersebut. Nah, sekarang setelah diketahui sistemnya salah desain dan cukup amatir, kira-kira apa langkah yang akan dilakukan? Lebih dari itu, bagaimana dengan dampak penyalahgunaan data yang akan dialami oleh masyarakat luas? Bukankah aplikasi ini diwajibkan, sehingga itu artinya kita dipaksa untuk install dan menyetor data? Kalau sudah begini, apa tanggung jawab pemerintah dalam hal ini Menkominfo? Soal kesalahan desain itu mestinya mudah saja diperbaiki. Sehari dua hari mungkin bisa selesai, asalkan developernya tahu cara mengubah alur sistem yang sudah dibuatnya sendiri. Tapi soal kebocoran data yang sudah diakses oleh orang lain, apakah bisa diatasi? Ini susah sekali rasanya. Meskipun catatan atau jejak pengecekan di tiap akun bisa dengan mudah terlacak. Sekali lagi, itu pun kalau pembuatnya tahu cara mengeceknya. Saya kurang tahu kenapa pemerintah bisa membuat aplikasi seamatir itu. Karena permasalahannya bukan sistem keamanan, tapi kesalahan desain pada sistemnya, sehingga akun orang lain bisa mengakses kartu vaksin semua pengguna di seluruh Indonesia. Bisa jadi menteri kita itu gaptek seperti sebelum-sebelumnya. Sejak zaman Tifatul Sembiring, Roy Suryo, dan kini Johnny Plate, Menkominfo yang mestinya paham teknologi justru diisi oleh orang-orang yang nampaknya bahkan cara daftar Instagram pun tidak bisa, sehingga tidak terlalu kritis dan paham soal pembuatan aplikasi. Bisa juga soal pengadaan dan tender kurang terbuka untuk umum, sehingga hanya berkutat di lingkungannya sendiri dan menghasilkan aplikasi yang seperti itu. Bagi saya ini kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Kalau tahu malu, sebaiknya Menkominfo mengundurkan diri. Tapi jika tidak punya malu, nggak apa-apa, lanjutkan saja. Toh masih bisa berkelit, itu bukan mereka yang buat, dan seterusnya. Sudah ketebaklah bagaimana pembelaannya. Begitulah kura-kura. Mana menurut Anda?